Hidup di Jakarta berat, ya kan? Makin lama makin susah, nafas saja susah. Nanti bisa nafas dipajang. Terus aku tanya sama istri saya Ratna, what do you think? Ya, finally you're doing something proper, katanya gitu. Finally. Emang kita bisa move on dari batu bara ya Pak? Halo semua, selamat datang di CAM, Coolest Media on Earth, tempat di mana kita bisa ngobrolin isu-isu sustainability dan ESG di Indonesia. Nah, saya Cindy Sulfiana akan ngobrol bareng dengan Pak Pandu Syahrir, seseorang yang sangat aktif di perusahaan di bidang investasi dan juga bisnis, startup dan lain-lain. Oke Pak, thank you banget. Aduh, makasih juga di invite sama Kam. Oke. Anyway, congrats untuk groundbreaking Electrum-nya Ya, kemarin, thank you, Pak. terima kasih. How do you feel? Wah, aduh aku ngerasanya deg-degan banget. Karena Electrum tuh sebenarnya kan idenya di sini. Di tempat ini kita bikin idenya dulu saya sama Andre, waktu Andre Sulistyo. Dan itu kita apa ya kok udara di Jakarta kok jelek banget. Ini padahal zaman Covid ya. And I thought why don't we do something yang exciting. Apa sih yang paling menarik kan sebenarnya adalah di armada Gojek. Ada 2,6 juta driver Gojek. Ya udah, bisa nggak sih kita replace itu semua sama electric vehicle. Jadi idenya mulainya begitu. Jadi tahun akhir Agustus September 2020 terus aku tanya sama istri saya Ratna, what do you think? Ya, finally you're doing something proper, katanya gitu. Finally gue bilang ya udah deh kita bikin. Alhamdulillah kemarin bisa groundbreaking, tapi between then now and then tuh sebenarnya kita banyak testing. Hampir udah lebih dari 9 juta kilometer di drive sama driver-driver Gojek untuk menemukan the right product buat mereka. Jadi dari situ kami cukup yakin ya kita bikin pabrik, yaitu pabrik itu insya Allah tahun depan selesai, bisa 250.000 per tahun kita jual dari sana. Tambah extension, jadi itu bisa up to 1 million nantinya dari situ. Wow, keren banget. Ya doa lah, yang penting kan suatu mimpi, ya nanti kita tinggal eksekusi. Ya kita harus eksekusi dong mimpi kita. Ini kayak bayinya Bapak ya? Ini bayi ya sekarang udah 1 tahun, ya udah mulai lagi belajar jalan, ya itulah, kayak mirip-mirip kayak gitulah. Oke, I see. Nah, Bapak nih punya perjalanan yang cukup panjang ya, mulai dari investasi, terus abis itu direktur di perusahaan batu bara, terus komisaris bursa efek dan macam-macam lainnya kan Pak, di startup juga ada. Betul. Apa yang akhirnya Bapak saat ini tuh mulai concern ke isu lingkungan? Sebenarnya dari dulu hanya memang benar-benar crystallize the last couple of years ya. Itu juga mungkin to be honest karena punya anak. Anak saya masih kecil, baru turn 7 this year. Jadi ya saya ngerasa rupanya waktu baca-baca si Ratna juga nginfo-nginfo, rupanya kalau misalnya udara tuh buruk seperti sekarang, life expectancy bisa turun 8 tahun. Dan buat anak kecil IQ point aja bisa turun 50 sampai 100 poin. That's 50 poin, sorry, itu kan besar gitu loh. 50 poin mah besar banget antara misalnya dari 140 bisa ke 90. Wow, that's like significant. Jadi yang hal-hal seperti itu aku baca research ya, maybe some of them nggak nyampe segitu tapi impact-nya selalu negatif, adverse. Jadi buat saya kan ini soal kualitas hidup. Dan saya selalu mikir Jakarta sekarang adalah kota yang sangat besar, kota dunia, PDB Jakarta antara 15.000 sampai 20.000, mau naik terus setiap tahun. Ya orang-orangnya kan juga di sini kita saingannya tentang manusia, SDM. Nah kalau udah saingan SDM, salah satu faktor yang paling penting buat SDM, untuk peningkatan SDM adalah kualitas hidup. Nah ya inilah soal udara menjadi sangat concern, makanya mulainya dari situ. I see, oke. Nah ini kan Bapak juga cukup aktif ya mendorong banyak perusahaan untuk transisi ke energi yang lebih bersih dan mengimplementasi ESG. Tapi menurut Bapak apa sih kira-kira tantangan terbesar buat perusahaan-perusahaan ini untuk bisa implementasi ESG? Oh, kalau saya simple, mereka melihatnya harus sebagai good business. Bahwa kalau hitung-hitungan plus minusnya bahwa ini make sense secara ekonomis. Kenapa? Karena sebagian besar perusahaan kan memikir economic impact-nya dulu, baru social impact-nya. Kalau social impact-nya bisa kita hitung, di mana itu menjadi keberuntungan buat perusahaannya, pasti mereka lakukan. Per hari ini mungkin soal ESG itu sekarang udah naik top of mind, tapi kenapa? Karena pressure pemegang saham. Kalau yang listed ya, jadi kita kalau kayak di bursa contohnya, sekarang semua perusahaan harus punya ESG report. Contoh, dan wajib udah, dan sekarang kita bilang ini bukan lagi defensive move. Bukan kayak Anda harus mempunyai audit, tapi banyak banget shareholder yang besar, yang global, mereka memerlukan ESG report itu untuk membeli saham Anda.
Jadi buat saya itu both defensive dan offensive move buat perusahaan-perusahaan seperti kami lah di TBS, itu udah menjadi kewajiban dan kita sekarang timnya hampir sama besar sama tim audit. Karena itu masa depannya ke sana. I see. Iya, saya juga baca kalau Toba Bara itu kan TBS. iya, TBS. Dulu Toba Bara, sekarang udah TBS. Oke, sorry. TBS itu kan menargetkan 80% pendapatan dari energi terbarukan tahun 2025 ya Pak ya, kalau nggak salah. Nah, 2030. Semua 2030. karena takes time untuk membangun itu semua. I see, 2030. Nah, Emang kita bisa move on dari batu bara ya Pak? Kalau move on saya rasa by saya nggak mau salah ya, in 20 years, kurang lebih 2045, seharusnya kontribusi dari batu bara itu bukan lagi yang terbesar. Malah yang paling besar adalah renewable, non-fossil fuel bahasanya. Jadi itu bagus, kenapa? Karena untuk ngebangun power plant-nya kan takes time. Jadi programnya memang harus 20 tahun. Tapi sangat agresif di Indonesia di mana kita sekarang 65% dari fossil fuel bakal berubah di bawah 40%. Amerika aja 60 sama kita 60-an persen. If you look 2045, saya rasa Indonesia bakal lebih. Jadi perbandingannya kan hanya Amerika, China, India, Indonesia. I mean that's the global comparison lah. Dan Indonesia per hari ini mirip dengan Amerika. Majority dari fossil fuel. Amerika juga mirip. Tapi over time, the next 20 years, itu akan berbalik. I see. Gimana tuh Pak caranya? Berarti emang harus Push-nya ke sana, emang harus ada dorongan dari sisi masyarakat, dorongan politik, dorongan dari pemerintah, dari presiden. Nah ini sekarang semua kebetulan line-nya cukup baik. Oke. Gitu. Nah, ini ngomongin dorongan ya Pak. Kan kalau saya lihat Bapak tuh termasuk salah satu yang aktif untuk mendorong investasi ke ekosistem baterai listrik ya Pak. Kemarin Bapak juga salah satu yang mewakili Indonesia dari pebisnis untuk mewakili untuk datang ke Elon Musk. Ya. Invest di Ngomong itu Indonesia. ya betul. Nah, ternyata Elon Musk akhirnya ke India nih Pak. Lagi datang ke Indianya ke sana, Modi lagi di sana kan. Terus Tapi maksudnya katanya dia tertarik mau invest. pastilah di dia tertarik India. di mana aja, tentu aja Terus itu urusan. bagaimana pendapat Bapak nih? Kalau buat Indonesia at the end yang penting kita bisa menarik investment mau dari yang tadi disebut atau misalnya Hyundai yang sekarang membangun semua mobil mereka di sini. Ada juga Ford yang sudah announce. Paling penting adalah bagaimana kita bisa menggunakan our upstream resource tapi bisa kita kembangin semua di Indonesia. Jadi contohnya ya Hyundai malah bikin mobil di Indonesia. Itu paling penting kan. Jadi investasi dari hulu ke hilir. Jadi bukan kita jual nikel putus. Yang penting kita bisa kembangin ke bawah dan itu pasti sangat bagus impact-nya buat Indonesia. Tapi berarti masih ada peluang ya buat Indonesia untuk menarik investor. Siapapun. Jadi malah poinnya gini, malah kita coba mindset-nya adalah oke, kita sekarang udah banyak nih investor-investor besar, strategic investor masuk. Bagaimana kita bisa melakukan knowledge transfer biar ada produk-produk Indonesia yang bisa kita kembangin di sini yang menggunakan teknologi-teknologi the best of the world di Indonesia. Jadi sebenarnya that's the main challenge. Bukan soal, saya misalnya Ford jual di sini atau siapapun jual di sini kan at the end nantinya kita untuk market Indonesia yang sangat besar, tapi juga untuk market ASEAN. Dan bisa aja ke home country mereka. Kenapa? Karena pasti cost structure kita lebih baik dibandingkan home country mereka. Berarti yang pengen didapetin adalah teknologi dan knowledge transfer. Yang penting adalah sebenarnya SDM. Paling penting sebenarnya human capital. Dan kedua tentu teknologi. Teknologi itu to be honest kan setiap 7 tahun berubah. Jadi yang paling penting adalah SDM dan research-nya. Nah tugas kita, nih kalau private sector, adalah how to attract them. How do you make them feel at home bahwa mereka mau investasi di sini. Jadi persaingan Indonesia sekarang bukanlah persaingan soal upstream. Persaingan adalah bagaimana mengelola upstream dan mengelola SDM. Untuk meningkatkan kualitas manusia di Indonesia. Ya itu yang paling penting, apalagi sekarang ada yang namanya AI. Ada yang ngurusan robotics. Jadi saya kasih contoh, satu di Singapura aja Hyundai udah bisa bikin mobil tanpa manusia. Bagaimana kalau itu kalau terjadi di Indonesia? Pembuatan semua mobil motor tanpa manusia. Nah itu adalah isunya makanya manusianya harus bisa berkembang. Yang kita harus lakukan adalah bagaimana pengembangan SDM selama 20-30 tahun ke depan. Karena sekarang Indonesia udah masuk pembicaraan dari negara yang mau masuk top 16 secara ekonomi, mau masuk ke G7, top 7 secara ekonomi. Ya SDM-nya juga harus masuk di situ. Setuju banget sih Pak, setuju banget emang. Oke. Oke, sekarang aku mau nanya terkait soal insentif kendaraan listrik nih Pak. Kita melihat bahwa pemerintah udah ngasih insentif nih, tapi dari segi penjualan ternyata kurang gitu banyak diminati sama masyarakat.
Kalau menurut Bapak apa sih yang bikin masyarakat tuh masih enggan untuk beli motor? Yang saya dengar ya, Ya. saya nggak tahu nih tapi nanti bisa ditanya teman-teman yang saya dengar dari Kadin adalah prosesnya ribet. Oke. Susah. Jadi coba contohnya kamu deh pergi beli motor listrik untuk dapat insentif cepet apa enggak? Kalau menurut saya harus secepat Anda bayar di Gojek, di GoPay. Bayarnya gimana? Tek. Deh. Harus semudah itu. Nah, proses itu bagaimana? Apakah ini kan semua peraturan dibuat manusia kan? Ini urusan manusia kan. Jadi kalau dari urusan manusia kan kita udah punya teknologi. Semua udah tahu asal usulnya. Mungkin dari sisi pemerintah ingin menargetkan kelas ekonomi tertentu. Ya bisa dilihat dong. Dari pakai aplikasi atau apa. Kan kita ada peduli lindungi yang sekarang katanya mau dirubah atau apa. Why don't you use that? You invest so much already in your app, you don't need to create another app. Just use what you have. Dan kerjasama aja dengan di Goto, kerjasama aja dengan yang aplikasi-aplikasi lain untuk bisa nyamain data. As simple, you get name, income, etc. Udah, you don't need to create another app. Jadi harus semudah, kalau saya bilang prosesnya harus semudah kayak Anda pergi beli kopi, bayar. I see. That fast. Tapi target marketnya menurut Bapak udah sesuai dengan sudah tepat ya Pak? Saya baliknya gini, daripada ngomong gitu, saya bilang sekarang apa yang terjadi di lapangan, isu apa, kita coba solve. Kan balik manusia yang bikin peraturan kan, Iya, iya. ya udah tinggal diperbaiki dan dari sisi implementasi manusia juga yang bikin kan, ya diperbaiki aja. I see. It's not rocket science. Oke Pak, sekarang terkait soal nikel nih. Nikel kan jadi bahan baku untuk baterai listrik. Terus kita kan memang sangat gencar untuk mendorong ekosistem baterai listrik di Indonesia. Tapi ternyata timbul isu masalah ESG. baru nih. Ya isu lingkungan. Environment kan? Ya. Environment. What do you think Pak? Menurut saya bagus, dibawa ke depan, diomongin, dan bagusnya sekarang banyak perusahaan nikel dan menjadi perusahaan TBK. Makanya balik lagi tadi, laporan ESG bagaimana, scrutiny-nya gimana. At the end ini semua manusia yang buat. Tergantung how they behave. As good actor or bad actor. Yang penting kita kasih rambu-rambu nih cara kerja seperti ini loh. This is how you have to do it. Jadi yang saya senang tuh harus kita encourage semakin banyak perusahaan-perusahaan nikel menjadi perusahaan TBK. Jadi kalau ada pertanyaan ya Anda tinggal cek. Dan sekarang, to be honest, IDX itu menjadi salah satu bursa yang menurut saya salah satu yang paling baik dari sisi performance 3-4 tahun terakhir. IPO terbesar tahun ini sebagian besar perusahaan nikel yang ngejubah menjadi perusahaan baterai. Itu yang terbesar di seluruh Asia Tenggara lah atau ada sebagian mungkin di Asia. Jadi Indonesia tuh sangat aktif dan juga masyarakat luar atau investor luar udah percaya dengan trust kepada bahwa IDX itu kerja dengan benar, mencoba yang terbaik untuk memberi laporan segala. Jadi kalau soal angka audit segala mereka nggak banyak mempertanyakan. Malah mereka bisa deep down masuk gimana sih ESG reportnya. Dan ESG report itu sekarang juga makin baik setiap tahun. We've only done this 3 years. So we're still learning, coba lebih baik lagi, tapi ya niatnya dan intentnya positif menurut saya, karena kita mencoba menjadi standar yang baik. Jadi itu kan akan berproses ya Pak ya, nanti dinilai Ya semua sama berproses, investor. dan silakan dinilai. Kan bagus ada scrutiny. Jadi orang udah tahu kita ngomongin di depan, ya sekarang kita coba mana best practice yang terbaik bagaimana. I see, oke. Maybe our practice is the best practice. Ya kan? But we are learning from each other. Yang penting itulah. Oke Pak, kali ini saya pengen ngasih pertanyaan ke Bapak yang singkat-singkat aja. Bapak boleh jawab singkat, boleh juga jawab pakai Kamu singkat, aku jawab singkat deh. Oke. Oke. Iya. Menurut Bapak Oh, belum. Oh, belum. Belum Pak, belum. Menurut Bapak ESG itu is a must to have or nice to have? Must to have. Why? Must have. Oh, buat saya it's already a very important business tool untuk bisa mengembangkan institusi. Jadi the way I look at ESG adalah institutional building. Jadi it's a must. Oke. Bagian sama juga dengan financial knowledge, internal audit yang kuat, ESG juga harus kuat. Nice. Oke. Yang kedua, transisi energi bersih itu mahal atau enggak? Mahal atau tidak? Mahal kalau tidak dijalanin. Gimana? Gimana? Karena at the end, the cost of not doing it will become more expensive. Kenapa? Karena kita lihat dari sisi peraturan-peraturan, keinginannya baik pemerintah dan juga dari dunia adalah untuk meningkatkan cost of doing business bila Anda masih melakukan the old ways. Jadi saya sekarang malah kejar biar nanti ke depannya tambah murah buat institusi kita, buat perusahaan kita. Jadi investasi dulu buat Karena itu kan kalau saya invest, I can depreciate over 10 years, 15 years.
Ya cost-nya malah menguntungkan saya dong nantinya sebagai perusahaan. Not doing anything bisa naik. Contohnya dan naiknya dari mana? Carbon tax. Saya kasih contoh di Indonesia baru memulai $2. Singapura udah $50. Apa not likelihood-nya Jakarta nih bisa naikin punya carbon tax sendiri bisa $10. Cost of me not doing anything is very high. Pak, siapa sih yang pertama kali menginfluence Bapak untuk terkait isu-isu sustainability ini? Ya kamu ngomong sama si Ratna aja lah. Itu buat saya bukan influence. Pernah dengar kata-kata perintah nggak? Oh, jadi nanti saya tanya Mbak. Iya, kamu tanya terpisah. Oke, terus apakah butuh teknologi canggih untuk bisa mengurangi emisi karbon, Pak? Menurut saya behavior salah satu cara. Teknologi canggih sekarang sedang lagi di-develop, tapi tanpa teknologi canggih pun dari sisi yang kita bisa lakukan, kamu lakukan, saya lakukan untuk hidup keseharian bisa. Contoh, ya kalau kamu naik Gojek, coba milih yang motor listrik, kan udah bisa sekarang di aplikasi. Coba pakai itu. Sesimpel itulah. Pesen GoFood, pakai itu aja. Harganya juga nggak beda. Dan kalau misalnya kamu pesen yang pakai motor listrik itu ada saving, carbon saving. Nah dari sisi Gojek langsung kita deduct itu. Terus kita actually pay for the carbon emission reduction-nya. Jadi udah otomatis di aplikasi. Oh, berarti GoFood juga bisa ya? Bisa. Oh, oke. Go Logistik, Go Send juga bisa. Kok gue jadi dagang Keren Gojek sih? banget sih, Pak. Oh my God. Oke, pertanyaan terakhir Pak. Ini tips buat anak-anak muda Indonesia yang pengen menyelesaikan atau membantu untuk mengurangi emisi karbon di Indonesia. Di Jakarta deh, saya atau kota-kota besar dan ini yang mungkin seharian yang suka nonton di sosial media. Yang paling penting Anda juga ada baca kan dari sosial media, aduh udara Jakarta ribet banget. Hidup di Jakarta berat, ya kan? Makin lama makin susah, nafas aja susah. Nanti bisa nafas dipajak, kayak gitu-gitu loh. Jadi balik ke behavior kita, kita saling ngingetin kalau kita misalnya mau transport kemana, kenapa sih kita nggak pakai aja molis, ya kan? Atau mobil listrik, atau motor listrik. Kalau bisa, kalau misalnya naik itu, jadi we make conscious choices di kehidupan sehari-hari kita. Ini contoh aja, saya ngasih contoh lah. Nah setelah kita ada conscious choices, kita bisa ngingetin teman-teman lingkungan kita untuk lakukan itu. Nah dari situlah small things actually matter kalau misalnya kita lakukan bersama-sama. Nah itu yang paling penting, bicara sama kamu, bicara sama teman-teman yang mendengar, how do we make small steps? Itu aja dulu. Sisa-sisanya it'll take care on its own. Kenapa? Karena buat teman-teman yang lagi dengerin, the next 10 to 20 years, kalian sendiri akan jadi decision maker. Jadi mulainya dari sekarang. Ya, kalian beruntung, ini sekarang pembicaraan seperti ini makin sering, makin masif. Now you can do it on your own life, your lifestyle. Just do small steps. Kalau untuk mereka yang misalnya pengen bangun startup gitu di isu itu, apa ya? Find a big enough issue, find a problem, jadi ada problem apa, coba cari solusi yang cukup besar. Jadi mikirnya dulu, marketnya besar nggak ya kalau mulai melakukan ini, dan nanti saya bagaimana bisa solve that issue yang mempunyai impact yang sangat besar buat masyarakat. Nah di situ bisa keren, and do it well, yang penting-penting itu. Dan gotong royong. Nah, sekarang nih semua banyak kan kalau ngomongin startup atau bisnis tuh harus bareng-bareng. Intinya juga kolaborasi ya Pak dengan semua. Harus, mau nggak mau. Oke, thank you Sip. So much Pak Pandu. Makasih, thank for you. the insight. Terima kasih juga. All the best for you, Terima Pak. kasih, thank you. Thank you.